Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam rangkaian pembahasan kitab Madakhilus Syaitan 'alas Shalihin yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Khatir rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah mengulas beberapa rincian strategi yang dilakukan oleh syaitan untuk memasuki dan menjatuhkan orang-orang saleh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas pintu yang ketiga yang juga seringkali dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjatuhkan orang-orang saleh. Dan boleh jadi kita tidak pernah terfikirkan bahwa ternyata syaitan juga bisa mengacaukan orientasi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang seperti ini. Nah, cara apa yang dimaksud? Cara yang dimaksud adalah di sini diungkapkan oleh penulis buku ini dengan ungkapan tadkhimu janibin ala hisabi janibin akhar. Tadkhimu janibin ala hisabi janibin akhar, yaitu syaitan akan membuat kita gagal dalam menentukan skala prioritas, lalu kemudian syaitan akan membuat kita gagal dalam menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya, sehingga dan itu terjadi dikarenakan oleh apa yang disebutkan di sini, yaitu tadkhimu janibin ala hisabi janibin akhar. Di syaitan membuat kita membesar-besarkan satu sisi ya dengan mengorbankan sisi yang lain. Syaitan akan membuat kita membesar-besarkan satu bagian, baik itu di dalam Islam ataupun dalam aktivitas keduniaan kita, sehingga kemudian menyebabkan kita mengorbankan hal-hal lain yang juga sebenarnya sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita, ya, sangat penting untuk juga mendapatkan bagian ya, perhatian kita dalam kehidupan ini. Ya. Dan ini bisa terjadi dalam tataran pribadi, dalam tataran kehidupan pribadi kita, ataupun dalam tataran kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Ya, baik secara individual maupun secara berjamaah, ini sangat-sangat mungkin terjadi. Ya, karena itulah sebagian ulama kita kemudian menetapkan pentingnya apa yang disebut sebagai fiqhu al-aulawiyat, fikih prioritas. Dan itu sudah diajarkan oleh para ulama kita sejak dahulu, ya, ketika misalnya para fuqaha mengajarkan kita kaedah-kaedah yang berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan maslahat dan mudarat. Nah, di situ kita diajarkan untuk melihat mana yang terbaik, ya, mana yang terbaik atau apa langkah yang harus dilakukan ketika bertemu antara maslahat dan mudarat misalnya. Nah, bahkan lebih dalam dari itu, ya, disebutkan ya, oleh sebagian ulama bahwa al-faqih, seorang yang faqih, ya, seorang yang paham dengan agama itu bukan sekedar orang yang bisa mengetahui ini halal ataupun ini yang haram, tetapi dia adalah orang yang bisa melihat, ya, bisa melihat khairal khairaini wa syarra asyarrain. Ya, jadi dia bisa melihat di antara dua kebaikan ini mana yang terbaik, mana yang harus diprioritaskan. Dan ketika dia melihat ada dua keburukan, dia tahu, dia bisa melihat
mana di antara dua keburukan ini yang paling berat levelnya sehingga harus ditinggalkan. Karena itu ini menjadi sangat penting bagi kita untuk belajar bagaimana menempatkan segala sesuatu pada posisinya masing-masing, pada porsinya masing-masing. Nah, dalam tataran pribadi misalnya, beliau mengangkat di sini beberapa contoh, beberapa contoh aplikatif, di mana orang seringkali gagal untuk menyeimbangkan hal-hal yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupannya sebagai seorang muslim. Sebagai contoh misalnya, beliau katakan ada orang yang mungkin menyampaikan dan mengatakan bahwa ad-dinu al-mu'amalah, bahwa agama itu yang penting adalah bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang paling penting adalah antakuna tayyiban ma'an nas. Yang penting adalah bagaimana engkau bisa berbuat baik kepada orang lain, tidak membohongi mereka, tidak mengkhianati mereka, tidak mencurangi mereka, meskipun mungkin Anda tidak sholat. Ada yang berpikiran seperti itu. Ada yang berpikiran seperti itu, bahwa Islam itu kan yang penting bagaimana Anda bersosialisasi dengan orang lain. Apakah Anda adalah seorang manusia yang punya sikap sosial yang baik kepada orang lain? Apakah Anda tidak membohongi orang lain, tidak mengkhianati, tidak menghina orang lain, selalu membantu tetangga Anda dan seterusnya? Meskipun Anda tidak sholat, karena yang penting itu adalah bagaimana muamalah Anda dengan orang lain. Nah, ini satu contoh pemikiran yang keliru, yang tidak seimbang. Kenapa hanya memfokuskan Islam pada bagaimana bermuamalah dengan orang lain? Lalu bagaimana dengan cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur kehidupan kita? Ini saya kira Anda biasa menemukan model pikiran semacam ini, bahwa yang penting Anda baik, yang penting Anda adalah orang yang baik kepada sesama, itu sudah cukup. Meskipun Anda tidak sholat, meskipun juga misalnya tauhid Anda, akidah Anda berantakan, yang penting Anda baik kepada orang lain. Ini adalah satu contoh bagaimana ada orang yang membesar-besarkan satu sisi, satu bagian dalam agama ini, lalu dia mengorbankan sisi yang lain. Kenapa Anda harus kenapa Anda harus mengorbankan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi memperbaiki hubungan dengan manusia? Kenapa Anda tidak menggabungkan keduanya? Kenapa Anda tidak perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perbaiki juga hubungan Anda dengan manusia, dengan orang lain, dengan tetangga Anda, dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, dengan orang tua Anda, dengan keluarga Anda sendiri. Ada juga misalnya contoh yang lain, kata beliau, ada juga sejumlah orang misalnya yang mengatakan bahwa ahammu syai' an-niyatut thayyibah. Yang penting itu niat Anda yang baik. Yang penting niat Anda seperti apa, itu yang paling penting. Yang penting hati Anda bersih, hati Anda tidak punya rasa dengki, iri kepada orang lain. Meskipun Anda meninggalkan amal-amal soleh yang lain, meskipun Anda tidak menunaikan kewajiban-kewajiban Anda yang lain sebagai seorang muslim, seperti sholat, seperti berpuasa misalnya, seperti menuntut ilmu, karena dibisiki oleh syaitan dengan pemikiran semacam ini, bahwa sudahlah, yang penting niat Anda baik, yang penting muamalah Anda dengan orang lain baik.
Ya, meskipun Anda tidak pernah sholat, ya, meskipun Anda tidak pernah serius memperbaiki akidah Anda, meluruskan tauhid Anda, itu tidak penting. Yang penting bagaimana Anda dengan orang lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk waswas syaitan. Ya, salah satu bentuk bisikan-bisikan syaitan yang sangat sering terjadi, menggelincirkan orang-orang yang sebenarnya baik, ya, orang-orang yang sebenarnya baik, tetapi pemikiran mereka disesatkan oleh syaitan dengan pemikiran semacam ini. Nah, contoh yang lain, kata beliau di sini, ada juga orang yang yufaddilu dirasatul Qur'an wa qira'atahu wa tajwidahu. Ada juga mungkin orang yang punya kecenderungan mempelajari Al-Qur'an, ya, mempelajari tajwid, ya, mempelajari qiraahnya misalnya. Sehingga seakan-akan bagi dia itulah satu-satunya, ya, yang harus menjadi fokus utama meskipun harus mengorbankan yang lain. Ya, sehingga mungkin ada orang yang sangat fokus mendalami tajwid, sangat fokus mendalami qiraat, ya, sangat fokus mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, tetapi justru sangat disayangkan muamalah, interaksinya dengan orang lain sangat buruk. Ya, muamalah, interaksinya dengan orang tuanya sangat buruk, interaksinya dengan keluarganya, pasangannya, anak-anaknya sangat buruk. Ya, interaksinya dengan tetangganya juga sangat buruk, bahkan sangat bertentangan dengan akhlak Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena dia terlalu membesar-besarkan satu bagian kecil dari Al-Quran itu dan menganggap bahwa itulah segalanya, lalu melupakan sisi-sisi yang lain, ya, yang sebenarnya juga menjadi bagian yang ditekankan oleh Al-Quran, ya, bagaimana akidah yang benar, bagaimana akhlak yang baik, bagaimana ibadah yang khusyuk, dan seterusnya. Nah, ya, jadi ini contoh-contoh kasus yang sering kali terjadi dalam tataran pribadi, ya, dan kita lihat bahwa orang-orang yang terjatuh dalam model-model seperti ini, sekali lagi, bukan orang yang jahat, bukan orang yang berpikiran untuk berbuat jahat, bukan orang yang berpikiran untuk berbuat maksiat, tetapi prioritas mereka, timbangan berpikir mereka dikacaukan oleh bisikan-bisikan syaitan, ya, dikacaukan oleh interupsi-interupsi yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka, sehingga mereka gagal meletakkannya semua secara proporsional. Mereka gagal memberikan dan menunaikan apa yang menjadi hak pada masing-masing bagian itu, bahwa akidah kita mempunyai hak untuk kita perbaiki, akhlak kita juga punya hak untuk kita perbaiki, ya, muamalah kita juga punya hak untuk kita perbaiki, bacaan Al-Quran kita juga punya hak untuk kita perbaiki, dan semua punya hak yang proporsional. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ini lebih besar dan seterusnya, ya. Nah, dalam tataran yang sifatnya lebih besar, ya, dalam tataran komunitas, dalam tataran kelompok, ya, dalam tataran masyarakat, ya, yang lebih luas daripada sekedar individu, ya, juga biasa terjadi seperti ini, ya, dalam kelompok-kelompok dakwah, dalam lembaga-lembaga dakwah misalnya, kita akan temukan arus-arus pemikiran yang juga terkadang gagal dalam meletakkan segala sesuatunya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Misalnya ada kelompok yang memberikan fokus pada perhatian pada bagaimana memperhatikan waqi kaum muslimin, atau yang biasa dikenal dengan istilah fiqhul waqi, ya, jadi fokus mereka adalah bagaimana kita
bisa mengikuti perkembangan ya realitas kaum muslimin, ya apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan seterusnya, bagaimana perkembangan politik ya, karena kita hidup di zaman yang begitu cepat terjadi perubahan dan seterusnya, sehingga apa yang terjadi, sehingga pada kelompok yang semacam ini mereka kemudian mengorbankan ya sisi-sisi Islam lainnya yang juga sebenarnya jauh lebih penting daripada ini, sehingga mereka mungkin bisa mengenali apa itu komunisme, apa itu sekulerisme, apa itu zionisme, apa itu ini dan itu. Tetapi ketika Anda bertanya kepada dia tentang ajaran Islam sendiri, tentang bagian-bagian yang paling mendasar dalam tauhid, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, mereka sama sekali tidak mengetahui, atau mereka mengetahui tetapi kadar pengetahuan mereka sangat-sangat memprihatinkan tentang itu. Ya, mereka jauh lebih mengetahui perkembangan politik misalnya daripada hal-hal yang tadi kita sebutkan ya, hal-hal yang juga sangat prinsipil di dalam Islam tentang akidah, tentang tauhid dan semacamnya. Nah, sebagaimana juga sebaliknya, ya ada juga kelompok yang ya sebenarnya ungkapannya ya atau slogannya mungkin benar ya, bahwa kita harus mendahulukan tauhid, mendahulukan akidah, tetapi kemudian slogan itu digunakan sebagai alat untuk mengorbankan sisi-sisi lain di dalam ajaran Islam. Sehingga kita temukan fenomena misalnya orang fokus mengajarkan akidah, fokus mengajarkan tauhid, tetapi akidah dan tauhid yang dia pelajari pada akhirnya hanya terbatas pada teori saja. Ya, akidah dan tauhid yang dia pelajari tidak memiliki dampak, tidak memiliki imbas kepada akhlaknya, kepada muamalahnya, kepada sesama manusia, kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Ya. Akidahnya mungkin benar, ya, tauhidnya mungkin lurus, tetapi akhlaknya kepada sesama muslim ya justru jauh ya dari nilai-nilai tauhid itu sendiri. Nah, ini juga satu model lain yang bertolak belakang dengan model yang pertama. Ya, ada juga misalnya orang yang lebih memfokuskan pada sisi ibadah, ya, sehingga melalaikan sisi-sisi yang lain, ya, bagaimana fadhailul amal, ya, bagaimana mengerjakan ya amal-amal yang sunnah dan seterusnya yang semacam itu, lalu melupakan sisi yang lain. Ya, sama dalam tataran pribadi tadi, ya, ada kelompok misalnya yang fokus kepada bagaimana akhlak yang baik, bagaimana muamalah yang baik, tetapi mereka abai, mereka melalaikan bagian yang paling mendasar di dalam Islam, yaitu akidah dan tauhid. Ya, mereka fokus pada muamalah, pada akhlak, tetapi lupa untuk memperbaiki dan membersihkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu kekeliruan. Ya, atau misalnya ada kelompok lain yang menggaungkan persatuan Islam, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, harus bersatu umat Islam dan seterusnya, meskipun kemudian mengorbankan sisi akidah. Ya, sehingga mungkin Anda mengetahui misalnya pada beberapa waktu yang lalu yang mengemuka isu tentang takrib, ya, takrib bainas sunnah wasyiah. Ya, ada usaha dan upaya untuk melakukan pendekatan antara ahlus sunnah dengan syiah. Nah, ini juga adalah salah satu kekeliruan. Ya, bagaimana mungkin kita bersatu dengan orang-orang yang mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW misalnya. Nah, jadi kita berusaha untuk bersatu, tetapi itu tidak berarti kemudian usaha kita untuk membersihkan akidah, membersihkan tauhid, kemudian kita tinggalkan atau kita tanggalkan. Ya, kita tetap berinteraksi dengan sesama muslim, ya, tetapi pada saat yang sama kita juga tetap mengingatkan mereka, menasihati mereka ketika terjadi
kekeliruan dalam akidah, ya, dalam tauhid, ya, dan dalam hal-hal yang mendasar di dalam Islam. Nah, intinya adalah bahwa ini semua sebenarnya adalah bagian dari strategi syaitan untuk menjatuhkan orang-orang saleh, di mana syaitan akan berusaha untuk mengacaukan skala prioritas kita. Syaitan akan mengacaukan bagaimana seharusnya kita berpikir secara proporsional, secara seimbang, ya, seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW bahwa setiap sesuatu itu mempunyai haknya masing-masing yang harus kita tunaikan, ya, sehingga harus ada at-tawazun, ya, at-tawazun, ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan antara semua isu, ya, semua bagian dalam ajaran Islam ini. Ya, ketika kita masuk ke dalam Islam, maka kita masuk ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, ya, tidak sepotong-sepotong hanya mengambil akidahnya saja, atau hanya mengambil ibadahnya saja, atau misalnya hanya mengambil akhlaknya saja, atau misalnya hanya mengambil pemikiran politiknya saja. Itu adalah salah satu kekeliruan yang bisa mengacaukan skala prioritas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, kata beliau, bahwa salah satu, ya, madkhal asyaitan, salah satu jalan masuk syaitan kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, itu adalah dengan membuat mereka membesar-besarkan satu sisi, satu aspek, meskipun itu kemudian mengorbankan sisi dan aspek-aspek lain di dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari bisikan-bisikan syaitan, dari upaya-upaya syaitan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Kita bertemu lagi insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.